semua, perkenalkan aku Keisha. Aku di sini bareng temanku Nadia ingin mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis asuransi dengan dosen pengampu Ibu Ayulia Fardila Sari, SKM MPH. Berikut merupakan jenis-jenis asuransi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jenis asuransi ditinjau dari hubungan ketiga komponen asuransi. Ketiga komponen ini ada peserta, penyelenggara pelayanan kesehatan, dan perusahaan asuransi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada asuransi tripartit, dan yang kedua ada asuransi bipartit. Asuransi tripartit, di mana apabila ketiga komponen asuransi terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri. Ada tiga pihak yang terlibat dari asuransi kesehatan bentuk tripartit ini, yaitu peserta, BPA atau Badan Pengelola Asuransi, dan juga penyedia pelayanan kesehatan atau PPK. Peserta merupakan mereka yang terdaftar sebagai anggota, membayar sejumlah iuran atau premi dengan mekanisme tertentu, yang karena itu ditanggung biaya kesehatannya. Dan BPA merupakan penanggung jawab yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola iuran, serta membayar biaya kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta. Sedangkan PPK bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta dan untuk itu mendapat imbal jasa dari badan asuransi. Selanjutnya asuransi bipartit, di mana penyedia pelayanan kesehatan sendiri dapat merupakan milik atau dikontrol oleh perusahaan asuransi. Bentuk dari bipartit di mana badan penyelenggaraan asuransi kesehatan bekerja sama dengan pusat pelayanan kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan dan peserta membayar premi dengan mekanisme tertentu. Selanjutnya, asuransi ditinjau dari jumlah peserta. Yang pertama ada asuransi kesehatan individu jika pesertanya perorangan. Yang kedua ada asuransi kesehatan keluarga jika pesertanya satu keluarga. Dan yang ketiga ada asuransi kesehatan kelompok jika pesertanya satu kelompok. Jenis asuransi yang ketiga yaitu jenis asuransi yang ditinjau dari keikutsertaan anggota. Yang pertama ada asuransi kesehatan wajib, di mana asuransi kesehatan ini diwajibkan diikuti oleh suatu kelompok tertentu, misalnya dalam suatu perusahaan atau suatu daerah, bahkan suatu negara. Lalu ada asuransi kesehatan sukarela, yaitu asuransi kesehatan yang keikutsertaannya tidak diwajibkan, tetapi diserahkan kepada kemauan dan kemampuan masing-masing anggota. Selanjutnya, asuransi ditinjau dari kepemilikan badan penyelenggara. Yang pertama ada asuransi kesehatan pemerintah atau government health insurance, dan yang kedua ada asuransi kesehatan swasta atau private health insurance. Asuransi kesehatan pemerintah merupakan asuransi kesehatan milik pemerintah atau pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah. Keuntungan dari asuransi kesehatan pemerintah sendiri diperoleh khususnya bagi masyarakat kurang mampu karena mendapat subsidi dari pemerintah. Tapi biasanya mutu pelayanan yang kurang sempurna sehingga masyarakat merasa tidak puas. Lalu ada asuransi kesehatan swasta, merupakan asuransi kesehatan milik swasta atau pengelolaan dananya dilakukan oleh suatu badan swasta. Keuntungan yang diperoleh biasanya mutu pelayanan yang relatif lebih baik, tapi kerugiannya sulit dilakukan pengamatan terhadap penyelenggaraannya. Selanjutnya, jenis asuransi ditinjau dari peranan badan penyelenggara asuransi. Yang pertama, hanya bertindak sebagai pengelola dana, yaitu dalam bentuk klasik asuransi kesehatan atau tripartit. Jika dikombinasikan dengan reimbursement akan merugikan, dan jika dikombinasikan dengan prepayment akan menguntungkan. Yang kedua, badan penyelenggara asuransi juga bertindak sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Ini sesuai dengan bentuk bipartit. Keuntungan yang diperoleh adalah pengamatan terhadap biaya kesehatan dapat ditingkatkan sehingga terjadi penghematan. Lalu kerugiannya, pelayanan kesehatan yang diberikan tergantung dari badan penyelenggara, bukan kebutuhan masyarakat. Jenis asuransi selanjutnya yaitu ditinjau dari jenis pelayanan yang ditanggung. Yang pertama ada menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatan, baik pengobatan, pemulihan, peningkatan, maupun pencegahan. Pelayanan komprehensif untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta sehingga peserta jarang sakit, dan secara timbal balik akan menguntungkan badan penyelenggara asuransi. Dan yang kedua ada menanggung sebagian pelayanan kesehatan. Biasanya yang dibutuhkan biaya besar misalnya perawatan rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang biayanya kecil. Selanjutnya, jenis asuransi ditinjau dari jumlah dana yang ditanggung. Yang pertama, seluruh biaya kesehatan yang diperlukan ditanggung oleh Bapel. Ini bisa mendorong pemanfaatan yang berlebih oleh peserta. Yang kedua, hanya sebagian biaya kesehatan yang ditanggung oleh badan penyelenggara. Dapat mengurangi moral hazard ditinjau dari pihak peserta karena adanya cost sharing.
Jenis asuransi selanjutnya yaitu ditinjau dari cara pembayaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan, di mana jumlah peserta berbanding lurus dengan jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua yaitu pembayaran berdasarkan kapitasi, yaitu berdasarkan jumlah anggota penduduk yang dilayani berdasarkan konsep wilayah. Yang terakhir, ditinjau dari waktu pembayaran terhadap PPK. Yang pertama ada retrospective payment, yaitu pembayaran setelah pelayanan kesehatan selesai diselenggarakan. Biasanya dihitung berdasarkan service by service atau patient by patient. Yang kedua ada prepayment, yaitu pembayaran di muka, yaitu diberikan sebelum pelayanan diselenggarakan. Contoh, perhitungan berdasarkan kapitasi dengan pelayanan komprehensif dengan tujuan penghematan dan mengurangi moral hazard dari penyelenggara pelayanan kesehatan. Sekian pemaparan materi dari saya dan Kesha. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.